berapa lama Bapak dan Ibu tinggal di lingkungan sini? Sejak tahun 2003. Bagaimana struktur organisasi di RT di lingkungan sini? Struktur organisasi ya bagus lah. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT di lingkungan ini? Pemilihan ketua RT di sini yaitu melalui dari oknum masyarakat yang bisa dipercaya. Bagaimana kegiatan sosial apa saja yang dilakukan di lingkungan RT di sini? Banyak sekali yang dilakukan oleh Pak RT di sini, termasuk itu pendorongan masalah posyandu itu dan kebersihan lingkungan. Baik, apakah sistem pemiluhan di wilayah Bapak dan Ibu sudah dapat dikatakan demokratis? Bisa dikatakan demokratis. Kalau tentang berapa rata-rata penghasilan pekerjaan warga di sini? Tentang penghasilan warga di sini tidak mesti. Kadang ada yang pegawai proyek, ada yang wira swasta, ada yang macam-macam, ada yang petani gitu. Jadi tidak tentu hasil tiap harinya kan mesti. Kalau pekerjaan utama warga di lingkungan ini? Kebanyakan petani dan tukang gitu. Apakah ada warga yang menerima bantuan sosial kalau di lingkungan? Ada yang menerima. Bagaimana akses warga ke layanan kesehatan dan sekolah? Akses ke layanan kesehatan dan sekolah bagus sekali. Apakah ada usaha kecil atau koperasi di lingkungan ini? Usaha kecil dan koperasi di lingkungan ini ada di desa, dikelola oleh desa sendiri. Jadi di sini saya mau nanya, kalau nama istri Bapak siapa? Nama istri Bapak namanya Siti Nurhadia. Tempat dan tanggal lahirnya ada di mana? Tempat tanggal lahirnya Jember, tanggal 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni Aprilianti. Saya Nasifa Febilia Pratiwi. Saya Umul Mukminat. Kami bertiga ingin mewawancarai Bapak RW. Bapak izin ya? Ya, Untuk namanya siapa? Abdul Aziz. Bapak sudah berapa lama sama Ibu tinggal di lingkungan ini? 19 tahun. Bagaimana struktur organisasi RT di lingkungan ini? Ya, untuk penanganan untuk lingkungan yang ditokohkan oleh masyarakat. Bagaimana sistem pemilihan ketua RT atau RW di lingkungan ini? Sistem pilihan Ya. dan tunjukan. Kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan RT atau RW ini? Bersih-bersih. Apakah sistem pemiluhan di wilayah Bapak atau Ibu sudah didapat katakan demokratif? Ya, sudah demokratis lah. Baik, Bapak, di sini saya izin bertanya. Kalau berapa rata-rata penghasilan warga di sini? Yang utama warga di lingkungan ini apa lebih banyak? Kuli bangunan. Terus apakah ada warga yang menerima bantuan sosial di sini? Ada. Bagaimana akses warga ke layanan kesehatan dan sekolah di sini? Cukup baik. Terus apakah ada usaha kecil atau operasi di lingkungan ini? Ada. Baik, saya di sini Nasifa Febilia Pratiwi ingin menanyakan tentang identitas Bapak. Baik, untuk nama Bapak sendiri, Abdul Aziz, ya, tempat dan tanggal lahir Bapak, Jember, tanggal 1 bulan 1 1980. baik, untuk agama Bapak, Islam, untuk pendidikan terakhir Bapak, SMA, untuk pekerjaan yang Bapak, servis handphone, baik. Untuk anggota keluarga, tentang istri, nama istri Bapak, Uun Ernawati, baik, nama anggota keluarga Bapak, nama istri Bapak, Uun Ernawati, untuk tempat dan tanggal lahir, Jember, tanggal 1 bulan 2 1988. baik, untuk agama istri Bapak, Islam, untuk pendidikan terakhir, SMP, pekerjaan istri Bapak,
ibu rumah tangga. Pertama-tama, di sini saya akan mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Iya, bersedia. Kalau boleh tahu, di sini saya dengan Bapak siapa? Pak Hasan. Untuk tempat dan tanggal lahir Bapak? Tempatnya ya di Sentul, tanggal lahir 19 Maret 1966, Untuk pendidikan terakhir Bapak apa? SMA. Untuk pekerjaan Bapak saat ini? Ini sebagai karyawan perkebunan. Di sini saya akan menanyakan tentang anggota keluarga Bapak. Istri. Untuk nama istri Bapak siapa? Nur Hasanah. Untuk tempat dan tanggal lahirnya? 20 bulan 4 tahun 72. Apa pendidikan terakhir istri Bapak? SD. Untuk pekerjaan istri Bapak saat ini? Sama karyawan perkebunan. Ini saya akan mewawancarai Bapak. Apa yang menginspirasi Ustadz untuk mendalami ilmu agama dan menjadi seorang pendakwah? Yaitu untuk mendidik putra-putri tetangga atau karyawan perkebunan Sentul supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana proses perjalanan Ustadz dalam menuntut ilmu agama dari awal hingga akhir? Prosesnya yaitu pertama ngaji di musola perkebunan Sentul, kemudian melanjutkan ke pondok pesantren. Apa tantangan terbesar yang Ustadz hadapi dalam berdakwah di era digital saat ini? Tantangannya yaitu karena sekarang itu musim digital dan saya kurang memahami masalah digital gitu. Bagaimana cara Ustadz menyikapi perbedaan pendapat di tengah umat Islam? Yaitu pendapatnya, maksudnya gimana? Bagaimana cara Ustadz menyikapi perbedaan pendapat di tengah umat Islam? Oh, perbedaannya itu memang perbedaan itu kan halal, cuman yaitu diambil sisi baiknya kedua belah pihak itu. Menurut Ustadz, apa masalah utama umat Islam saat ini dan bagaimana solusinya? Utamanya yaitu sekarang itu umat Islam sekarang masalah keislaman itu sudah mulai menurun, diakibatkan yaitu sekarang itu kan masih banyak musim digital, sehingga anak-anak itu sekarang itu banyak main digital, sehingga solusinya itu sekarang itu agak sulit untuk mendidik anak-anak itu, sehingga butuh kesabaran gitu. Bagaimana peran anak muda dalam membangun peradaban Islam di masa kini? Peran anak muda itu sekarang itu harus memahami tentang budaya yang ada di sini atau tradisi yang ada di sini, sehingga kalau sudah paham itu tinggal anak-anak muda itu sekarang membenahi dan memberi pelajaran kepada orang sekitar gitu. Baik. Apa peran Ustadz kepada generasi muda agar tetap semangat menjalani kehidupan yang sesuai ajaran Islam? Yaitu tidak lupa atau tidak segan-segan memberi motivasi atau pembelajaran tentang masalah agama Islam. Bagaimana cara menjaga konsentrasi dalam beribadah di tengah kesibukan dunia modern ini? Untuk menjaga konsentrasi di zaman ini yaitu kita harus memahami ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam gitu. Siapa ulama atau tokoh Islam yang paling menginspirasi Ustadz? Almarhum Ustadz Jepri.
Apa harapan Ustadz untuk umat Islam di masa depan? Yaitu menjadi orang yang selalu ingat kepada Tuhannya dan selalu ibadah, yaitu melaksanakan kewajiban perintah dan meninggalkan semua larangan dari Allah SWT.